Sudah tampil? Ya, Bu. Iya, silakan Bu Rizka sudah tampil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kok lemes sih? Belum Mana jawab salam Ibu? sarapan. Sekali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk cuman Zahra ya hari ini ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada Patricia, ada Dia, ada Wati, ada Astrid, ada Wiranda, ada ketua kelas Neneng, Bu. Nah, kalau gitu, mana suaranya? Ibu memberikan salam tapi tidak ada suaranya. Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Wah, tampilan Ibu hilang lagi ya? Iya, Bu Guru. Oke, sebentar ya. Baik, di depan kita ini ada dua handphone, yaitu HP Vivo dan HP Oppo atau Realme. Oke, hari ini kita sama-sama belajar di kelas 5B. Ada siswa dari kelas lain nggak yang masuk ke sini? Nggak ada, Bu. Semuanya kelas 5B. Oh, alhamdulillah. Kirain ada temannya yang ikut masuk ke dalam kelas. Baik, sekarang sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Patricia, Bu. Patricia apa Wati? Oke, Ibu minta Wati untuk maju ke depan untuk memimpin doa ya. Silakan Wati. Siap, ya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Dan saya akan berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Amin. Terima kasih Wati. Sekarang Ibu mau tanya, ada nggak teman kalian yang hari ini tidak hadir? Coba ketua kelasnya, Zahra. Ada tidak teman kalian yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kalau hari ini hadir semua. Berarti semua dalam keadaan sehat ya? Iya, Bu. Oke. Kalau gitu, kita lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama. Semuanya berdiri. Wati, jangan main handphone, Wati. Handphonenya disimpan dulu, Wati. Wati, handphonenya disimpan dulu. Zahra, tolong ajak teman-temannya untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, teman-teman. Mari Neneng kita jangan ngobrol aja, berdiri Neneng. untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, baik. Terima kasih. Kita sama-sama mulai ya. Suaranya mana? Tidak terdengar Bu Guru suaranya. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oh, masih ada satu lagi ya? Merdeka. Anakku, negeriku yang kucinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Bu, lanjutnya bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Ibu. Tadi berangkat sekolah, apa perasaan yang kalian bawa? Apakah ada yang merasa sedih? Tidak. Ada Bu, saya sedih Bu. Kenapa Saya Zahra diberi sedih? jajan hari ini, Bu. Tadi nggak dikasih uang jajan sama Mama. Saya ada, Bu. Kalau Zahra sedih karena tidak dikasih uang jajan. Memang uang jajannya mau buat apa, Zahra? Buat jajan es di sekolah Bu. Zahra nanti dibawain bekal tidak sama orang tuanya? Dibawain Bu, tapi lupa bawa air minum. Ya sudah, nanti Ibu belikan air minum ya. Nggak usah jajan banyak-banyak. Nggak usah repot-repot Bu, nanti minta sama neneng aja Bu saya. Kasihan Saya nanti mau, nenek Bu. airnya habis. Vero mau apa, Vero? Mau minum. Mau minum boleh. Nanti setelah ini kita sama-sama minum ya. Vero bawa minum tidak? Tidak, Bu. Tidak. Besok kalau sekolah bawa bekal sendiri dari rumah ya. Terutama bawa minum. Oke, jadi semuanya tidak ada yang kehausan di dalam kelas. Siap Ibu. Ya, Ibu. Siap, Bu. Oke, berarti Zahra nggak boleh sedih ya. Harus siap, harus senang. Siap. Tadi kalau Patricia, perasaannya apa hari ini Patricia? Senang, Bu Guru. Wah, alhamdulillah kalau hari ini Patricia senang. Harus terus bahagia ya, karena kita belajar di sekolah kalau tidak bahagia nanti tidak bisa menerima pelajaran yang Ibu berikan. Iya, Ibu. Iya, Bu. Mana coba Ibu mau lihat senyum bahagianya semua? Cantik-cantik sekali murid Ibu. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah siap. Bu. Suaranya sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah siap Bu. Nah, seperti itu. Harus semangat. Sekarang kalian coba periksa kembali alat tulis di mejanya. Sudah ada atau belum? Sudah Bu, sudah lengkap. Ada yang tidak membawa buku paket?
Ada yang tidak bawa? Oh, bawa semua. Pintar. Memang alat tulis itu senjata kita anak-anak untuk perang. Kita sekarang nih sedang perang, Nak. Perang apa? Perang melawan kebodohan. Senjata kita apa? Senjata kita bukan pedang, bukan celurit, tapi senjata kita adalah buku, pulpen, pensil, ya. Jadi kalau kalian tidak membawa alat tulis, gimana caranya kalian mau perang? Sekarang sudah siap semua? Sudah, Kalau Bu. sudah siap, Siap, kita mulai ya kegiatan pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya ada yang mohon maaf sebentar ya. Iya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu sama dia. Iya, Bu Guru. Oke, ayo dia harus menyimak ya apa yang Ibu sampaikan ya. Nggak boleh ngantuk. Siap, Bu Guru. Ibu mau tanya, sebelumnya kita belajar apa dia pada hari kemarin? Apa dia masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Aku lupa, Bu Guru. Nah, kan makanya kalau lagi dalam kelas harus diperhatikan baik-baik ya. Iya, Bu Nah, Guru. kemarin itu kita belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Kemarin kita belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini bisa dilihat di layar proyektor kalian. Ibu sudah menampilkan kalau hari ini kita akan belajar tentang iklan dan organ pencernaan sapi. Pasti semua sudah tahu apa itu iklan dan sudah tahu hewan sapi. Ada yang belum tahu sapi? Siapa yang sudah? Sapi adalah hewan herbivora. Coba Wati. Wati di rumah punya sapi tidak, Wati? Punya, Bu, 2. Wah, Wati banyak. Wati punya sapi, teman-teman. Kapan-kapan kita main ya ke rumah Wati ya. Kita lihat sapinya Wati. Baik, lanjut ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang iklan dan juga tentang organ pencernaan sapi. Saat ini kita belajar tema 3. Coba dibaca, Patricia. Tema 3 itu tentang apa, Patricia? Tema, dapat dengar. Tema 3, makanan sehat. Cara tubuh mengolah makanan. Kita akan belajar tentang makanan sehat. Siapa yang hari ini sarapannya sayur dan buah? Ada tidak? Saya itu. Saya, Bu. Saya, Bu. Wah, Ya, Bu. hebat. Ada Wati, ada dia, ada Patricia. Hari ini sarapannya sehat semua ya. Coba Ibu tanya, Wati hari ini sarapan apa, Wati? Sama buah, Bu. Sama nasi juga. Nah, kita harus makan makanan yang sehat ya. Kalau Patricia, hari ini sarapan apa, Patricia? Tadi pagi Mama ada kasih makan tinutuan, Bu Guru. Apa itu, Nak? Sayur. Bubur Manado, Bu. Oh, bubur Manado. Patricia, Ibu nggak tahu itu tadi yang kamu sebutkan. Oh, saya Kalau kan dari bisa- Manado, Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama tahu ya, sama-sama belajar ya. Kalau dia hari ini sarapan apa dia?
Aku tadi makan nasi sama sayur wortel, Bu Guru. Sama Nah, buah pisang. nah, wortel, ada yang tahu teman-teman wortel memberikan manfaat apa buat kita? Mata Ibu, Buat mata, Bu. Buat mata. mata, biar mata kita sehat, Yo, agar tidak pakai kacamata. kacamata. Seperti siapa kita pakai kacamata? Nah, teman kita ada yang sudah pakai kacamata ya? Ada. Wati ya? Guru. Nah, nggak apa-apa Wati. Kita harus sering-sering makan wortel ya, biar matanya sehat ya Wati ya. Juga Patricia, dia, Iya Ibu. ada Erawati. Iya Ibu. Baik. Kita sekarang mau belajar tema 3 tentang makanan sehat. Subtemanya 1, cara tubuh mengolah makanan. Sekarang Ibu mau sampaikan dulu ke kalian, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Coba dibaca. Yang pertama, tujuan kita belajar hari ini apa? Ibu mau dengar suaranya Erawati. Mana Erawati? Iya, Bu. Apa sih tujuan kita belajar hari ini, Erawati, yang pertama? Yang pertama, supaya menemukan informasi dalam iklan, Bu. Iya, setelah nanti kalian mengamati slide dan video pembelajaran yang Ibu berikan, Ibu berharap kalian bisa menemukan informasi dalam Bu. iklan. Ibu, Ya, Pak Patricia Veronica. makan, Bu. Patricia makan tuh, Bu. Patricia, makanannya Sini dong, disimpan Bu, dulu Aus. ya. Iya Bu. Nanti kamu nggak bisa menyimak pelajaran yang Ibu berikan. Oke, kita Iya, kembali Bu. lagi ya. Kalau gitu coba Patricia, tujuan pembelajaran kita yang kedua apa? Silakan dibaca. Baca Setelah yang keras. berdiskusi dan memahami tentang informasi yang disampaikan, peserta didik dapat menunjukkan iklan dari media cetak. Terima kasih Patricia. Jadi nanti kita akan berdiskusi kelompok. Nah, nanti kalian akan dibentuk kelompok untuk berdiskusi dan menunjukkan informasi apa yang ditemukan dari iklan media cetak. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga, Ibu mau dengar suaranya Zahra nih. Zahra dari tadi sibuk aja. Coba Zahra suaranya. Saya nggak kelihatan, Bu Guru. Oh, Kecil banget tulisannya. nah makanya besok duduknya di depan Zahra ya. Udah duduknya di Iya, Bu belakang, Guru. Zahra sibuk sendiri. Baik, Ibu bantu Baik, Bu bacakan ya. Guru. Iya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu setelah kalian nanti mengamati slide dan video pembelajaran serta nanti kita ada tanya jawab, diharapkan kalian mampu menampilkan organ pencernaan sapi dan fungsinya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang keempat, melalui kegiatan praktik, nanti kalian akan praktik, peserta didik dapat membuat organ pencernaan sapi dan fungsinya. Tadi Wati punya sapi kan di rumah? Mana Bu. Wati? Ya, Bu. Punya, Bu. Setelah belajar hari ini, nanti Wati jadi tahu deh, apa saja sih isi organ di dalam sapi-sapinya Wati. Jadi Wati bisa menjaga dan merawat sapi-sapinya dengan baik nanti ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini? Tidak Bu. Tidak, Bu. Tidak ya, jadi sudah paham ya. Seperti tadi, kenapa sih harus belajar organ pencernaan sapi? Nah, Wati punya sapi, biar Wati bisa nanti menjaga dan merawatnya. Begitu ya. Sekarang coba Ibu minta kalian lihat di
bayar. Ini merupakan iklan. Ibu mau tanya, kalau berdasarkan media yang digunakan, kira-kira iklan di atas ini merupakan jenis iklan apa ya? Ada yang bisa jawab? Iklan jasa, iklan barang, Bu. Iklan barang. Media itu ibu beritahu Cetak, ya. Bu. Siapa tadi yang bisa menjawab? Patricia. Iklan apa namanya, Ya. Patricia? Dan cetak. DP gambar nak bergerak kok, Bu. Ah, Gambarnya tidak benar bergerak, jadi sekali. cetak. Benar sekali, Patricia. Hebat, Patricia. Jadi, iklan yang Ibu tampilkan merupakan iklan media cetak. Ya. Jadi, kalau berdasarkan media itu apa sih? Tempat untuk menampilkan. Ada media cetak dan media elektronik. Nah, setelah tadi kalian sudah melihat bentuk iklan media cetak, sekarang Ibu akan mengajak kalian nih untuk mencari informasi yang ada pada iklan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa sih iklan itu, kemudian kenapa sih orang membuat iklan, apa tujuannya? Lalu ciri-ciri iklan, unsur-unsur iklan. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, sebelum Ibu menjelaskan, sebelum Ibu memberikan informasi terkait iklan. Adakah yang sudah tahu apa itu iklan? Saya tahu, Bu. Oke, Zahra, coba. Menurut Zahra, iklan itu apa sih? Media buat promosi jualan, Bu. Ih, pinter, hebat. Jadi iklan itu salah satunya adalah media kita untuk promosi jualan. Siapa yang orang tuanya jualan? Saya. Zahra, orang tuanya jualan apa, Nak? Tanaman, Bu. Nah, Zahra bisa bantu orang tua Zahra untuk memasarkan dengan cara membuat iklan, Nak. Gitu. Nanti kita Iya, Bu, tapi sama-sama. saya belum bisa. Belum bisa apa, sayang? Belum bisa bikin iklannya, Bu. Ya, nanti kita hari ini belajar dulu ya. Kita belajar dulu, baru nanti di pertemuan selanjutnya kita akan praktek membuat iklan. Setuju ya anak-anak ya? Setuju, Bu. Masih semangat tidak hari ini? Coba mana suaranya? Semangat, Bu. Ayo coba Ibu mau memeriksa kesiapan kalian. Dengan tepuk semangat ya. Kita coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, ayo harus semangat. Katanya mau bantu orang tua, Zahra membuat iklan. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh ya hari ini ya. Karena materi yang Iya, Ibu Bu. berikan hari ini sangat bermanfaat untuk Zahra, untuk Wati, dan untuk teman-teman semua di sini. Ya, Bu. Nah, silakan Ibu sudah menampilkan apa itu iklan. Siapa yang bisa bantu membacakan dengan keras? Astrid. Astrid dari tadi tidak ada suaranya. Iya, Bu. Coba Ibu mau dengar suaranya Astrid. Iya, Bu Guru. Coba Astrid Iklan. baca. Adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan pada masyarakat luas melalui suatu media, Bu.
Ya, media. Ada lagi yang bisa membantu Astrid? Jadi pesan yang Ya, Bu, selesai. ya, jadi iklan itu adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas melalui suatu media. Nah, pesan yang disampaikan itu apa tujuannya? Tadi sudah disampaikan oleh Zahra. Zahra hebat, sudah tahu. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat menggunakan media tertentu. Tadi yang di awal itu Patricia sudah berhasil menyebutkan medianya, yaitu media cetak. Satu lagi tadi yang sudah Ibu sebutkan, media apa dia? Tadi iklan. Elektronik ya, Bu. Hebat dia. Jadi iklan itu bisa disampaikan menggunakan dua media. Yang pertama media cetak dan yang kedua media elektronik. Sekarang setelah kalian tahu apa itu iklan, kalian harus tahu juga apa sih tujuan utama dari iklan. Jadi seperti tadi, Zahra niatnya buat iklan untuk apa, Zahra? Untuk promosi tanaman, Bu. Promosi tanaman. Jadi kalau promosi itu berarti kan Zahra mau menginformasikan kan? Kalau Iya, Bu. Zahra jualan tanaman. Nah, jadi tujuan utama iklan adalah menginformasikan. Yang kedua, Wati, apa tujuan iklan? Yang kedua, Wati. Wati lagi ke kamar mandi kayaknya ya. Aku lagi di toilet, Bu. Coba Astrid dibantu. Apa tujuan utama iklan yang kedua? Mengingatkan. Mengingatkan. Hapus di mana? Jadi iklan itu selain menginformasikan dan mempromosikan juga mengingatkan. Itu contohnya adalah iklan layanan masyarakat ya. Seperti tadi kita akan diingatkan untuk makan makanan yang sehat. Nah, itu juga bentuk iklan. Nah, yang ketiga adalah membujuk. Jadi tujuan iklan yang ketiga adalah membujuk. Sekarang ciri-ciri iklan itu apa saja sih? Coba disimak baik-baik. Di sini Ibu mau yang belajar itu kalian ya. Di sini Ibu mau yang belajar, yang aktif itu teman-teman di kelas, bukan Ibu yang aktif. Coba Ibu mau tanya. Ciri-ciri iklan yang pertama, Erawati dibaca. Ada Erawati? Ya, ciri yang pertama, bahasa yang digunakan bersifat persuasif atau mengajak, Bu. Diingat-ingat ya. Ciri-ciri Lain untuk Mana tadi iklan? Di mana tuh ya? Jadi ciri-ciri iklan yang pertama itu biasanya bahasanya bersifat persuasif atau mengajak. Namanya juga iklan, mempromosikan. Pasti dia akan mengajak kalian untuk membeli apa yang dijual. Ciri yang kedua, Vero. Coba baca Vero. Ibu, saya mau tanya. Boleh, Zahra. Iya, Ibu Guru. Itu kalimat persuasif itu kayak mana? Nah, coba dibaca yang ciri-ciri pertama, bahasa yang digunakan bersifat persuasif atau mengajak. Jadi persuasif itu kalimat yang memiliki sifat mengajak. Contohnya, coba kalau kalimat atau kata deh, kata yang
bisa membuat kalian diajak atau dibujuk, biasanya pakai kata apa? Ayo, mari. Nah, ayo, apalagi? Mari. Mari jaga lingkungan. Nah, itu kita mengajak kan? Nah, itu merupakan kalimat persuasif. Jadi ciri-ciri kalimat persuasif biasanya menggunakan kata-kata yang bersifat ajakan. Ya, bagaimana Zahra? Sudah paham, Bu. Ah, hebat. Lalu ciri iklan, kita kembali lagi. Ciri iklan yang kedua. Biasanya kalau iklan itu ditulis secara menarik dan mudah dipahami. Jadi kalau iklan dibuat kalimat yang tidak mudah diingat, mau nggak kamu beli? Enggak. Tidak. Jadi biasanya iklan itu ditulis dengan kata-kata yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian ciri yang ketiga biasanya kreatif dan imajinatif dalam menulis. Ciri yang keempat apa? Coba Patricia baca, Patricia. Ya, Nanti Bu. siap-siap Vero habis ini. Ciri yang keempat. Iya, Ibu Guru. Dapat diberikan rima persamaan bunyi. Nah, dapat diberikan rima atau persamaan bunyi. Yang terakhir, ciri yang terakhir Vero. Bu, saya tidak bisa lihat, Bu. Tulisannya terlalu kecil. Zoom, Vero, zoom. Zoom. Di zoom Vero, zoom in. Zoom. Maju ke depan, Vero. Di zoom. Maju ke Benar, depan Vero, Bu. makanya. Saya tidak bisa lihat, Bu. Nah, Vero, Di belakang. Zoom-nya gimana, Bu? coba tangan Vero begini, tangan Vero. Lihat kamera Ibu. Nah, begini. Lalu diginiin. Set. Gitu. Set. Di laptop ya, Bu? Iya. Oh, laptop yang... Saya pakai laptop, Bu. Oh iya. Ya sudah, tidak apa-apa. Baik, Ibu bantu bacakan ya. Untuk ciri iklan yang terakhir bersifat komunitatif dan informatif. Sekarang kita lihat unsur-unsur iklan. Apa saja sih yang ada di dalam iklan? Khususnya adalah iklan media cetak ya. Biasanya di dalam media cetak ada headline atau judul iklan. Setelah headline ada subjudul, kemudian ada isi iklan, lalu visual yang menarik. Tentu kalau kita mempromosikan sesuatu pasti ada nama. Baik itu nama produknya atau nama perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut, serta alamat dan nomor yang dapat dihubungi. Nah, Zahra, perlu diingat Zahra ya, nanti saat Zahra membuat iklan, pastikan Zahra harus menulis nama, alamat, dan nomor yang dapat dihubungin. Biar nanti calon pembelinya bisa tahu harus kemana membeli tanaman yang Zahra promosiin. Itu kalau medianya cetak ya, Bu ya? Ya, kita hari ini lagi belajar yang media cetak terlebih dahulu ya. Oke, Ibu, siap. Kita lanjut, coba. Ibu mau tanya. Tadi kalian sudah tahu unsur-unsur iklan. Ada judul, ada subjudul, ada isi, ada nama. Nah, simak baik-baik. Coba mana Vero? Vero, kameranya dinyalakan Vero. Erawati. Iya, Bu. Halo? Coba Vero, yang mana yang merupakan headline atau judul dari iklan ini? Sehat ya, Bu. Sehat susu. Susu sehat. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Jadi menurut Vero, judul atau headline-nya itu adalah susu sehat. Sekarang, yang mana yang merupakan subjudul, Erawati? Susu murni tanpa pengawet, Bu.
Oke, disimpan dulu jawabannya. Nanti kita sama-sama lihat apakah jawabannya benar. Lalu, Neneng. Oh, Neneng lagi sibuk, Neneng. Oke, Astrid. Yang mana yang termasuk ke dalam Iya, isi Bu. Iya, Bu. iklan? Menurut Astrid, isi iklan itu yang mana, Astrid? Isi iklan yang mana? Ada yang bisa bantu Iya, Astrid? bisa baca, Yang Bu. mana yang termasuk isi iklan? Saya ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet, Hebat. Bu. Oke, simpan dulu ya. Sekarang nih, Zahra. Yang mana yang termasuk nama, kemudian alamat, kemudian nomor yang bisa dihubungin? Yang mana, Zahra? Itu Bu, yang paling bawah Zara nggak kelihatan. Pokoknya tulisan Oke, Ibu merah bantu Bu. ya. Ada tulisan diproduksi oleh PT Sehat Segar Kelapa II Tangerang. Iya. Kita sama-sama lihat ya. Iya itu Bu. Coba kira-kira jawaban kalian benar atau tidak ya? Siap? Betul. Nah, coba diperiksa. Tadi jawaban Vero, jawaban Erawati, jawaban Zahra sudah benar atau belum? Jawaban Astrid. Oh, Astrid tadi tidak jawab. Astrid, Betul ya? semuanya Bu. Oke, semuanya beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah berhasil menjawab. Ayo. Yeay. Hebat. Berarti semua sudah paham nih ya, sudah bisa menentukan unsur-unsur yang ada pada iklan. Nah, selain unsur-unsur, kemudian tadi ada ciri-ciri iklan. Di dalam iklan juga akan menampilkan kata kunci. Nah, kenapa Ibu beri warna merah tuh ya? Disimak baik-baik. Jadi di dalam iklan harus menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Coba Zahra, kalau iklannya Zahra tentang tanaman, gambar yang sesuai kira-kira gambar apa Zahra? Gambar pot tanaman Bu. Jenis-jenis tanamannya. Nah, cocok nggak kalau kita mau jualannya tanaman, tapi gambar yang ditampilkan itu adalah gambar susu? Enggak Bu. Nggak sesuai ya, tidak sesuai dengan tujuan kita ya. Nah, jadi dalam pemilihan kata kunci dan juga gambar itu sangat penting di dalam iklan. Apa tujuannya? Agar iklan yang kita berikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Jelas sampai di sini? Jelas Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian menyimak nih. Ada contoh iklan yang Ibu ambil dari Twitternya Humas Kabupaten Bandung nih. Yang rumahnya di daerah Bandung. Coba sama-sama kita lihat. Dari iklan ini, kata kuncinya apa yang pertama? Yuk makan makanan sehat. Nah, yuk. Nah, yuk itu merupakan kata persuasif yang tadi Zahra tanyakan. Nah, jadi kata kuncinya adalah yang pertama makanan sehat. Kemudian kata kunci yang kedua apa? Buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran. Jadi kata kunci itu dapat ditemukan kalau kalian bisa mengamati gambar dan mencari informasi yang disampaikan melalui kalimat atau tulisan yang disajikan oleh si pembuat iklan, ya. Jadi kamu bisa mencari kata kunci itu dari tulisan maupun dari gambar. Nah, sekarang kita lihat. Ada gambar apakah ini? Lah, Dina lagi PPK sih sebenarnya ini.
Ya udah, ntar Patricia lihat tidak? limaan kali. Di layar itu ada gambar apa ya? Ada gambar susu, Ibu. Ya udah. Gambar susu. Susu termasuk minuman sehat tidak? Kata Mama sehat, Bu. Hari ini Patricia sudah minum susu atau belum? Ada, Bu. Tadi pagi sebelum ke sekolah. Bagus. Jadi susu itu merupakan salah satu minuman yang sehat dan bergizi. Nah, Ibu mau tanya lagi, susu itu dihasilkan dari hewan apa sih? Sapi, Ibu Guru. Nah, dari sapi. Dari sapi, coba kita lihat benar tidak? Nah, benar. Jadi susu itu diperoleh dari hewan sapi. Sekarang sapi selain untuk bermanfaat susunya, apalagi sih peran sapi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Apa saja peran sapi dalam kehidupan sehari-hari selain bisa diambil susunya? Jadi alat transportasi, Bu. Contohnya transportasinya apa, Patricia? Di kampung, di sawah pakai sapi buat tarik-tarik roda. Oh, jadi seperti dokar ya? Iya, Bu. Hebat. Lalu Buat sate, siapa Bu. lagi? Buat Apa, Patricia? Apa, Astrid? buat sate, Bu, untuk dimakan. Buat sate, berarti jadi makanan juga ya? Jadi makanan sehat. Selain buat sate, buat apa lagi? Ada yang bisa jawab? Buat angkut barang, Bu. Buat angkut barang, berarti sama seperti Patricia ya, sebagai alat transportasi ya, Zahra ya. Ada lagi? Iya, Bu. Oke, kita lihat sama-sama ya. Apa sih peran sapi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia. Ada yang bisa melihat? Meskipun tulisannya kecil, gambarnya kecil. Bu. Ada. Jadi sapi selain buat alat transportasi, bisa dimakan dagingnya, juga bermanfaat untuk membajak sawah. Ada yang pernah lihat? Ada, Bu. Kalau di sini sekarang membajak sawahnya sudah pakai traktor ya, sudah pakai alat yang modern, tapi kalau di beberapa daerah itu masih memanfaatkan sapi sebagai tenaga untuk membajak sawah. Ya, Bu. Kemudian tadi Patricia sudah sebutkan, sapi itu menghasilkan susu. Selain menghasilkan susu, kotorannya pun juga bermanfaat, Nak, sebagai pupuk. Jadi kalau kalian nih, Wati terutama, mana Wati? Wati sudah selesai belum dari kamar mandi? Kok ke kamar mandinya lama sekali ya? Hingga kantin itu dia, Bu. Wah, Wati izinnya ke kamar mandi ya. Coba sekarang Wiranda, ada Wiranda tidak? Ada Bu Guru. Wiranda di rumah pelihara sapi tidak? Ya, Wiranda di rumah pelihara sapi tidak? tidak Bu Guru. Tapi Wiranda pernah melihat peternakan sapi? Iya pernah. Nah, di peternakan sapi itu banyak kotoran ya, kotoran sapi. Jangan dibuang. Jadi kotorannya itu bisa bermanfaat. Kotoran sapi juga Bu Guru bisa dibuat biogas juga Bu Guru kan? Nah, pintar. Jadi selain buat pupuk bisa juga dibuat biogas. Oke, kita lanjut ya. Ini banyak tuh. Maaf ya, terganggu nih Bu Guru. Ada suara ondel-ondel.
Sekarang Ibu akan mengajak kalian melihat video tentang organ pencernaan sapi. Waktu Indonesia Tengah dan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Suaranya tidak terdengar ya? Tidak, Ibu. Ya. Halo teman-teman. Ayo disimak sama-sama, apa itu hewan ruminansia? Nah, Ibu stop terlebih dahulu videonya ya. Tadi ada pertanyaan, apa itu hewan ruminansia? Kalau tulisannya kecil, Ibu bacakan ya. Jadi, hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna lagi dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Itu merupakan hewan ruminansia. Contoh hewan pemakan tumbuhan, ada sapi, kerbau, domba, ada kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Nah, sekarang Bu Guru, saya mau izin boleh? ya silakan Zahra. Saya mau lanjut di rumah, ini mau pulang dulu karena sudah hujan di sekolahan. Silakan Zahra. Boleh? Ya, terima kasih teman-teman. Dari mulut Bu Guru. akan jalan melalui kerongkongan. Silakan Zahra, hati-hati di jalan ya. Nah, kemudian ada rumen. Diingat baik-baik, diperhatikan ya. Ada retikulum, omasum, abomasum, ada usus halus. Nah, kemudian masuk ke dalam usus besar. Kemudian berjalan ke rektum. Terakhir akan dibuang melalui anus. Sekarang kita pencernaan sapi itu dimulai dari mulut. Tuh, bisa. Disimpan sementara di rumen, makanan yang masih kasar yang tadi sudah ditelan. Kemudian masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan akan dicerna secara kimiawi, kemudian akan masuk ke dalam omasum. Nah, kemudian makanan itu keluar lagi, Nak. Taruh di mulut untuk dikunyah kembali. Nah, makanan yang sudah dimamah kembali, ditelan kembali dan langsung masuk ke dalam omasum. Diolah di dalam omasum secara kimiawi. Kemudian dia jalan lagi makanan itu ke abomasum. Nah, masuk di dalam
abomasum itu dicerna kembali. Ini merupakan lambung sapi obamasum itu. Setelah itu dia akan jalan lagi. Makanan yang tadi sudah dimamah akan berjalan melalui usus halus. Kemudian dari usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini merupakan tempat akan disaring yang akan mengeluarkan fases-fases yang kemudian fases itu akan dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi di dalam usus besar ini ya, tempat diolah atau diambil sarinya yang kemudian sari-sarinya itu akan dibuang melalui anus. Nah, kesimpulannya adalah hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah dan memiliki 8 organ. Oke. Kalian sudah melihat ya, sama-sama sudah melihat apa itu organ-organ yang ada di dalam pencernaan sapi. Sekarang Ibu akan membuat kelompok kalian. Nah, harusnya terdiri dari 6 siswa nih, tapi Ibu buat 3 saja ya, 3-3 ya. Kelompok yang pertama Wiranda dengan Dia dan Erawati. Bagaimana Wiranda, Dia dan Erawati sudah siap? Siap, Bu. Siap. Mantap. Kemudian kelompok yang kedua ada Veronica, Neneng dan Astrid. Apakah sudah siap Veronica, Neneng dan Astrid? Siap, Bu Guru. Siap, Ibu Guru. Oke, siap. Kelompok yang ketiga ada Patricia, Wati, dan Zahra. Tapi Zahra, ada siapa lagi ya di sini ya? Yaneke ada Yaneke? Ada, Bu. Oke, Yaneke hadir. Yaneke satu kelompok dengan Patricia ya. Ya, Ibu. Baik. Nah, sekarang kalian sama-sama sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah duduk bersama kelompoknya belum? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah silakan. Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini Ibu bagikan satu kelompok satu. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok dan didiskusikan sama-sama. Ya, Bu. Ibu jelaskan terlebih dahulu tugasnya ya. Yang pertama itu Ibu menampilkan sebuah iklan. Nanti dari iklan ini kalian diminta untuk melihat kata-kata kunci apa yang ada dari iklan tersebut. Kemudian ciri-ciri dari sebuah kata kunci dan alasan mengapa kalian memilih kata kunci itu. Lalu kalian kerjakan atau kalian isi di dalam peta pikiran yang ada di dalam LKPD seperti ini ya. Jangan sampai salah ya. Jadi kalian tuliskan apa itu kata kunci. Kemudian dari iklan yang tadi sudah Ibu berikan, kamu sebutkan apa kata kunci yang ada dalam iklan tersebut. Lalu sebutkan ciri-ciri dari sebuah kata kunci itu apa ciri-cirinya. Nah, yang terakhir adalah alasan kamu memilih kata kunci tersebut. Kemudian ada juga terakhir kalian nanti membuat kesimpulan menurut kalian, menurut kelompok kalian kata kunci itu apa. Selanjutnya ada LKPD-nya
masih dalam satu LKPD, kamu diminta melengkapi gambar organ pencernaan sapi. Nah, seperti ini ya. Tadi kan sama-sama sudah menyimak ya video tentang organ pencernaan sapi. Jadi nanti kalian lengkapi untuk nomor 1. Panah yang ditunjuk nomor 1 itu termasuk apa? Ayo disiapkan kelompoknya ya. Nanti setelah ini Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan kalian cari jawabannya terlebih dahulu. Nanti masing-masing ketua kelompok akan maju memberikan presentasinya. Siap? Ini Ibu tanya lagi nanti ya. Harus disiapkan baik-baik ya. Ya, Bu. Oke, Ibu tunggu waktunya 10 menit dari sekarang, kalian diskusikan, kemudian presentasikan. Dari kelompoknya Wiranda, siapa yang akan memberikan presentasinya nanti? Dari kelompoknya Patricia, dari kelompoknya Vero, bebas. Mau mempresentasikan yang mana nih? Ibu ulang ya. Mau mempresentasikan kata kunci yang ada pada iklan, boleh disimak, dilihat kira-kira kata kuncinya apa. Kemudian, boleh juga kamu menjelaskan tentang apa sih arti kata kunci. Dan sebutkan nih, sebutkan yang ditunjuk pada nomor 1, 2, 3, dan 4 itu nama organnya apa? Ayo silakan. Habis ini Ibu tanya ya. Masing-masing ketua kelompok maju ya. Neneng mana Neneng? Neneng udah ada suaranya belum Neneng? Iya, Bu. Nah, Neneng sudah hadir nih. Neneng satu kelompok dengan Veronica dan Astrid ya. Silakan dicari jawabannya. Ayo, Ibu kasih siapa kelompok yang bisa maju terlebih dahulu? Yang sudah siap boleh maju presentasi terlebih dahulu. Adakah yang sudah siap? Boleh nanti sebutkan. Mau menjelaskan yang mana? Oke, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Ibu akan mulai bertanya dari kelompok 1, dari kelompoknya Wiranda, Erawati, dan siapa tadi ya? Iya, Bu. Kalau dari iklan yang Ibu tampilkan ini, apa kata kuncinya, Nak? Makanan sehat dan bergizi, Bu. Nah, sekarang apa alasan kamu, Nak, memilih kata kuncinya itu adalah makanan sehat dan bergizi? Apa alasannya? Alasannya dari gambarnya itu terdapat makanan-makanan yang sehat, Bu. Ya, baik. Dari teman kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Patricia, benar tidak menurut Patricia jawaban dari kelompoknya Erawati? Benar, Bu. Oke, benar. Nah, alasannya tadi sudah disebutkan ya. Sekarang dari kelompoknya Astrid dan Vero. Astrid, Vero, dan Neneng. Benar, Bu. Benar. Nah, sekarang dari kelompok Astrid, Vero, dan Neneng, Ibu mau tanya kira-kira kata kunci itu apa sih? Ayo nih, kelompoknya mana keaktifannya? Ayo Astrid, Neneng, dan Vero.
Kata kunci apa? Tadi sudah dibantu oleh Erawati. Kata kunci di dalam iklan yang disebutkan tadi itu makanan sehat dan bergizi. Nah, sekarang kata kunci itu sendiri artinya apa? Ayo Vero, Neneng, dan Astrid. Kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata yang menonjol atau menunjukkan hal Bu, Astrid nyontek dalam juga, Bu. Astrid nyontek Google. Astrid, handphonenya disimpan ya. Boleh lihat dari buku. Boleh lihat dari buku. Tidak, Bu. Ya. Boleh apa tadi dari kelompoknya Astrid? Kata kunci itu apa? Lupa, Bu. Nah, tadi Neneng tidak menyimak penjelasan ya. Coba dibantu Patricia. Apa itu kata kunci? Belum selesai kelompok kami, Bu. Nah, diselesaikan ya. Kalau ada tugas diselesaikan dengan tepat waktu. Oke, baik. Semuanya, Ibu beri tambahan waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Bagaimana? Sudah? Wiranda kemana ini Wiranda? Sudah dapatkah jawabannya, teman-teman? Apa itu kata kunci? Dan disiapkan nama-nama organ hewan sapi. Aku, Bu. Siapa ini? Aku. Sebutkan namanya. Bu. Neneng ya? Iya, Bu. Masa lupa? Kameranya tidak terlihat di Ibu. Mohon maaf, Neneng. Silakan, Neneng. Neneng mau menjelaskan yang mana? Kata kunci ya, Bu ya. Ya, boleh. Apa itu kata kunci? Kata kunci itu kata yang buat kita nyari teks ya, Bu ya. Betul. Apalagi? Terus yang buat nentuin kita apa yang kita cari ya, Bu ya. Ya, boleh, bisa. Jadi, kalau disimpulkan, kata kunci adalah sebuah inti atau tadi kan mencari ya, berarti kode ya. Kode yang digunakan untuk menghubungkan kata lain atau informasi yang lain yang bisa kalian temukan dari gambar yang disajikan. Sekarang kita lanjut. Siapa yang bisa jelaskan tentang organ pencernaan sapi? Kalau nomor 1 itu namanya apa ya? Mulut. Nomor 1 apa? Usus. Tidak kelihatan, Bu Guru. Nomor 1 itu yang warnanya merah, yang besar di tengah-tengah. Pilihannya ada rumen, abomasum, retikulum, omasum.
Rumen, Bu. Rumen. Siapa yang Rumen, Bu. menjawab? Siapa? Rumen. Kelompoknya siapa ini? Rumen. Kelompoknya siapa yang menjawab? Kelompok Zahra, Bu. Wah, kelompoknya Zahra. Patricia, Bu. Oke, kelompoknya Patricia. Oke, berarti kelompok Patricia sudah menjawab nomor 1 itu adalah rumen tadi ya? Ya, Bu. Oke, pintar. Yang kedua, nomor 2 itu apa? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Waduh. Patricia, boleh Patricia. Yang nomor 2 itu apa namanya? Yang warna pink kan, Bu ya? Betul, yang warna pink. Oma Sum. Oma Oma Sum. Sum. Oke, beri tepuk tangan buat Patricia dan Zahra tadi semuanya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Mana nih kelompoknya Wiranda nih? Tidak ada suaranya nih. Yang nomor 3 namanya apa? Coba, Neneng. Neneng sudah jawab belum, Neneng? Sudah, Bu, barusan. Oma Sum, Bu. Oh iya, Neneng tadi jawab kata kunci ya. Oma Sum, Bu. Abomasum. Benar tidak, Yamin? Benar nggak nomor 3 itu abomasum? Benar tidak? Ayo. Oke, benar ya. Tadi siapa yang jawab? Saya, Bu. Patricia lagi. Nomor 3 itu namanya abomasum. Dan yang terakhir, nomor 4 itu apa namanya? Berarti retikulum kan, Bu? Nah, yang belum disebut. Yang belum disebut itu retikulum. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo, teman-teman. Hebat semuanya. Baik, selanjutnya kalian sudah berhasil melakukan presentasi. Sekarang Ibu akan berikan tugas secara individu. Kalau tadi secara berkelompok kalian berdiskusi, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi terhadap pemahaman kalian secara individu. Ibu akan berikan soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu berikan waktu kalian mengerjakan 10 menit. Baik, Bu. Jumlah soalnya ada 10. Baik, Bu. Silakan. Oke, waktunya sudah selesai ya. Ya, Bu. Ibu sudah memberikan nilai kepada tugas kalian masing-masing. Semuanya nilainya bagus-bagus. Berarti semua sudah paham. Hanya tinggal ada 2 siswa yang masih kurang paham. Nah, nanti untuk 2 siswa ini, Ibu akan berikan soal remedial kembali ya. Ibu akan bagikan soal yang sama untuk dikerjakan ulang. Untuk teman-teman semua yang sudah hebat, sudah mendapatkan nilai baik, bisa nanti kita lakukan tutor sebaya untuk membantu teman-teman kalian yang belum memahami. Baik. Anak-anak, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang iklan. Nah, iklan itu sifatnya mengajak. Dan di dalam iklan terdapat kata kunci yang harus kalian pahami. Kemudian pada organ pencernaan sapi, di dalam organ pencernaan sapi terdapat rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, yang terakhir, apa sih manfaat kita makan makanan yang sehat? Tentunya
untuk buat badan kita jadi lebih sehat, belajarnya bisa lebih pintar ya. Kita harus banyak makan makanan yang sehat ya. Baik, bagaimana Ibu mau tanya sebelum kita berdoa, selesai belajar, apa perasaan kalian hari ini? Bagaimana perasaannya tadi yang merasa sedih? Zahra masih ada tidak? Masih di jalan. Oh, Zahra lagi di toilet ya. Sekarang Ibu mau tanya perasaannya hari ini setelah belajar, bagaimana Patricia atau Astrid? Senang, Bu. Masih senang tidak? Senang. Kita harus senang ya. Tidak boleh sedih-sedih, kita harus bahagia Senang terus. sekali. Baik. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk berdoa dipimpin oleh siapa yang mau memimpin? Saya Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Neneng, silakan Neneng. Neneng akan memimpin doa untuk setelah selesai belajar. Silakan Neneng. Ayo teman-teman, saatnya kita pulang. Semangat. Hore. Sebelum pulang berdoa dulu ya. Iya. Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Neneng sudah membantu memimpin doa pada sesi penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat. Jangan sedih-sedih ya Zahra ya. Nggak boleh sedih. Meskipun tidak dikasih uang jajan, kita harus bahagia. Sekarang Tadi katanya Bu Guru mau beliin aku air. Kita belum istirahat. karena sudah selesai, yuk kita sekarang sama-sama ke kantin yuk. Udah bunyi bel belum? Yuk. Sudah bunyi bel kan? Yuk kita ke kantin sama-sama. Udah. Ibu beliin aqua satu-satu ya, tapi yang gelas aja. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Bu. Ibu pamit ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih tepuk hebat buat Ibu Rizka. Tepuk hebat. Hebat. Kamu hebat. Hebat. Alhamdulillah. Saat memaksimalkan durasi benar-benar 70 menit ya. Kurang beberapa menit aja sih. Baiklah. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Oke, maafkan Ibu Guru murid ini